teman-teman semua, perkenalkan kami dari kelompok Aristoteles. Pada video kali ini kami akan memaparkan hasil analisis survei kami, yaitu partisipasi politik berdasarkan agama Protestan. Sebelum kami memaparkan video materi kami, perkenalkan saya Nika Sejabat sebagai ketua kelompok Aristoteles dan teman saya Daniel Panjaitan. Saya Yenul Wandari. Saya Julius Jatuh Terbutar. Saya Daniel Setangga. Demikian perkenalan dari kami, selamat menyaksikan. Analisis hasil survei. Pada pernyataan yang pertama yaitu saya ikut memilih dalam pemilihan umum seperti pemilihan kepala desa, bupati, wali kota, gubernur, legislatif maupun presiden. Pada data ini menunjukkan bahwa 10 dari 19 responden yang kami wawancarai menunjukkan pada angka 52,6%, yaitu sangat setuju. Dan yang setuju menunjukkan pada 7 dari 19 responden yang kami wawancarai menunjukkan pada angka 36,8%. Nah, kami bertanya apa alasan mereka banyak yang setuju dan yang sangat setuju dalam pemilihan umum. Karena bagi mereka, satu suara sangat tak berharga. Kemudian pernyataan yang kedua, saya aktif terlibat dalam kampanye politik. Pada data ini menunjukkan angka yang sangat minim, yaitu 2 dari 19 responden yang kami wawancarai hanya terdapat pada angka 10,5%, yaitu yang sangat setuju. Kami menanyakan kenapa mereka sedikit yang terlibat dalam partisipasi politik berdasarkan agama Protestan, yaitu terlibat dalam kampanye politik, karena bagi mereka lebih penting kegiatan atau inisiatif dalam keagamaan daripada terlibat dalam politik. Pernyataan yang ketiga, saya merupakan anggota partai politik dan secara aktif berpartisipasi dalam kegiatan mereka. Menurut survei, mereka yang setuju 5,3%, 1 dari 19 responden, dan yang sangat setuju pada angka 10,5% dari 2 dari 19 responden. Mungkin karena beberapa responden kami ini kebanyakan yaitu mahasiswa, jadi mereka berfokus pada kuliah mereka. Pernyataan yang ketiga, saya sering terlibat dalam diskusi politik di lingkungan saya yang menunjukkan angka setuju pada 36,8%, 7 dari 19 responden, dan yang tidak setuju menunjukkan angka 31,6% dari 6 dari 19 responden. Mungkin beberapa alasan mereka yang setuju karena menurut mereka diskusi politik ini sangat penting dan mereka harus menjadi bagian dari partisipasi itu karena bisa mengubah kebijakan mereka. Pernyataan yang kelima, saya pernah mengikuti demonstrasi atau protes politik. Menurut survei menunjukkan tidak setuju di angka 36,8% dari 7 dari 19 responden, dan yang setuju di angka 26,3% dari 5 dari 19 responden. Mungkin alasan mereka karena menurut mereka ketika ada aturan yang kurang sesuai perlu diperbaiki dan ditegaskan kembali. Baik, untuk pernyataan nomor 6, saya memiliki kepercayaan pada instansi politik di negara ini. Untuk responden yang menjawab tidak setuju ada pada angka 4 orang dengan di dalam persennya 21%, netral sebanyak 8 orang dengan persentase 42,1%, setuju ada pada angka 5 orang dengan persentase 26,3%, sangat setuju ada pada 6 orang dengan persentase 15,8%. Mungkin karena di sini pada instansi politik, orang-orang yang kami wawancarai adalah kebanyakan mahasiswa dan pemilih pada tahun ini berada pada orang-orang muda, sehingga masih belum percaya dan masih belum menguasai tentang bagaimana itu politik yang ada di Indonesia. Lanjut ke pernyataan nomor 7, yang dimana di sini dikatakan saya lebih cenderung mendukung kandidat partai tertentu daripada berdasarkan individu dan kebijakan. Tidak setuju pada ada 6 orang yang tidak setuju dengan persentase 31,6%, netral ada pada 6 orang dengan persentase 31,6%, setuju ada pada 6 orang dengan persentase 31,6%, sangat setuju ada 1 orang dengan 5,3%. Ya, di sini kita bisa lihat bahwa kesimpulan bahwa pemilihan itu berdasarkan kandidatnya tertentu, berdasarkan visi-visinya. Orang juga sudah kebanyakan ini sebenarnya netral karena mereka mahasiswa-mahasiswa sekarang atau orang-orang muda sekarang lebih berfokus pada misi-misi yang disampaikan
para kandidat tersebut, bukan berdasarkan individualisme semata. Lanjut ke pernyataan nomor 8, saya merasa bahwa partisipasi politik individu memiliki dampak nyata pada kebijakan yang dibuat oleh pemerintah. Di sini untuk netral ada 3 orang, setuju ada 13 orang, 68,4%, sangat setuju ada 3 orang, 15,8%. Bahwa partisipasi individu itu berdampak nyata kepada ini tentunya sangat kebanyakan setuju ya. Tentunya kita sudah menyadari bahwa ternyata dengan adanya hal-hal atau misalnya opini-opini atau argumentasi yang diberikan oleh individu terhadap instansi tersebut itu sangat mempengaruhi terhadap politik tersebut. Baiklah, pernyataan nomor 9, hak dan kebebasan politik saya dihormati di negara ini. Hasil dari survei yang kami dapatkan, yang menjawab netral ada 15,8%, yang menjawab setuju ada 52,6%, yang menjawab sangat setuju ada 26,3%. Mungkin dari hasil survei ini kita dapat menyimpulkan bahwa rata-rata mereka hak dan kebebasan politik mereka dihormati di negara ini. Untuk pernyataan nomor 10, saya merasa terwakili oleh para pemimpin politik yang saat ini memegang jabatan. Pada survei ini yang menjawab netral ada sekitar 47,4%, yang menjawab setuju ada 21,1%, yang menjawab sangat setuju ada 10,5%. Jadi dapat kita simpulkan bahwa mereka setuju tidak setuju untuk terhadap para pemimpin politik yang memimpin pada saat ini, karena mungkin notabene-nya tidak seagama dengan mereka. Baiklah, untuk pernyataan nomor 11, saya mengikuti berita politik di media massa secara teratur. Dari hasil survei yang kami dapatkan, yang menjawab netral ada sekitar 42,1%, yang menjawab setuju ada 36,8%, menjawab sangat setuju ada 15,8%. Kesimpulan dapat kita ambil dari pernyataan nomor 11 ini, mereka mengikuti berita politik di media massa, cuman tidak terlalu jauh, hanya sekedar mereka mengikuti yang ada di media massa saja. Dalam pernyataan nomor 12, saya telah mencoba mempengaruhi keputusan politik melalui petisi atau surat pejabat, di mana sangat tidak setuju itu berada di 2 orang, dalam presentasinya 10,5%, tidak setuju itu ada berada di 8 orang, dalam presentasinya 42,1%, netral berada dalam 5 orang, dalam presentasinya 26,3%, setuju berada di 4 orang dengan presentasi 21,1%, sangat setuju berada di 1 orang dengan presentasi 5,3%. Dalam hal ini yang paling dominasi adalah tidak setuju. Mungkin dalam konteks ini mereka tidak dapat mempengaruhi keputusan politik sebab berada di dalam kalangan ataupun berada dalam sekumpulan yang terkecil gitu. Dalam pernyataan nomor 13, saya percaya bahwa sistem politik di negara ini adalah adil dan inklusif. Dalam pernyataan tidak setuju, sangat tidak setuju berada dalam 0%, tidak setuju berada dalam 5 orang dengan presentasi 26,3%, netral berada 7 orang dengan presentasi 36,8%, setuju berada dalam 5 orang dengan presentasi 26,3%, sangat setuju berada dalam 3 orang dengan presentasi 15,8%. Dalam hal ini mendominasi berada di netral dengan 7 orang dengan presentasi 36,8%, bahwa sistem politik di negara ini adil dan inklusif. Mungkin dalam hal ini berpengaruh dalam kehidupan presentasi dalam orang-orang tertentu gitu. Dalam pernyataan 14, saya merasa memiliki kemampuan untuk mempengaruhi arah politik di negara ini. Dalam hal ini sangat tidak setuju itu berada dalam 1 presentasi dengan presentasi 5,3%, tidak setuju berada 7 orang dengan presentasi 36,8%, netral berada di 5 orang dengan presentasi 26,3%,
setuju berada di 3 orang dengan presentasi 15,8%. Sangat setuju berada di 3 orang dengan presentasi 15,8%. Dalam hal ini, hal yang paling dominasi adalah di tidak setuju, sebab kemampuan dan mempengaruhi arah politik itu berada di dalam demokrasi dan kesepakatan bersama secara skala besar. Sementara dalam hal ini mungkin kelompok tertentu ataupun kelompok ini memiliki pengaruh yang tidak begitu signifikan. Demikian. Baiklah teman-teman, demikian hasil pemaparan materi kami yaitu mengenai partisipasi politik masyarakat berdasarkan agama Protestan. Terima kasih telah menonton video ini sampai akhir, dan kami juga mengucapkan terima kasih kepada Ibu Dian Iskandar selaku dosen pengampu pada mata kuliah Sosiologi Politik sehingga kami dapat menyelesaikan tugas kami. Sekian dari kami, bye-bye.